Izin, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, dokter? Sudah terlihat, dokter. Terlihat ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat Pro Emergency yang mengundang saya kembali untuk membawakan tema tentang yang pertama tentang luka bakar, yang kedua tentang tema evakuasi, stabilisasi, dan apa saja yang harus kita pikirkan pasien dalam keadaan bencana khususnya. Nah, topik yang pertama yang saya bahas tentang luka bakar, gimana tentang basic dan bagaimana pemeriksaan terhadap pasien luka bakar dan penanganan pasien-pasien luka bakar, terutama nanti penanganan bakar. Baik, mungkin tadi sempat dibacakan kurikulum vitae saya ya. Ada nomor telepon dan email yang bisa dihubungi kalau ingin berinteraksi lebih lanjut. Baik. Nah, kalau kita ngebahas kulit ya, luka bakar, pasti kita organ yang paling besar terkena adalah pasti kulit ya. Jadi kita harus tahu fungsi kulit itu sebagai apa. Kulit merupakan organ terbesar di dalam tubuh manusia gitu ya, yang mempunyai fungsi baik itu sebagai barrier mekanik ya, organ sensoris dan pengaturan suhu eh, tubuh gitu ya. Jadi kita harus tahu fungsi-fungsi dari kulit itu sendiri. Dan dalam luka bakar prinsipnya adalah kita tahu lapisan mana yang terkena struktur kulitnya, kira-kira yang terkena di mana, apakah di epidermis, dermis, atau subkutan. Jadi nanti dari pemeriksaan fisik kita bisa melihat dia apakah di superficial atau dia sudah masuk ke dalam. Jadi kita bisa memperkirakan dalamnya luka bakar itu seberapa ya perkiraan dalamnya. Nah, untuk jenis luka bakar itu bermacam-macam, bukan hanya karena kebakaran saja ya, bisa karena listrik, bisa karena bahan kimia, bisa karena uap panas ya, bisa karena radiasi maupun karena air panas. Nah, air panas ini biasanya terutama paling banyak atau paling sering pada anak-anak gitu ya, apalagi orang tua yang kalau memandikan bayinya itu menggunakan air panas, lupa menambahkan air dingin, toto udah dimandiin anaknya, atau anaknya sering bermain terkena air panas ya, merangkak ke baskom yang ada air panas. Jadi yang paling sering terkena adalah anak-anak untuk air panas itu sendiri. Nah, untuk derajat keparahan luka bakar ya, bisa diakibatkan secara langsung, cedera langsung dari kulit atau reaksi inflamasi terhadap luka bakar itu sendiri. Nah, untuk besarnya luka bakar, nanti kita hitung luas luka bakarnya itu kira-kira berapa persen ya. Baik menggunakan telapak tangan, baik menggunakan rule of nine gitu ya. Atau nanti kita lihat kedalaman luka bakarnya itu kira-kira kedalamannya berapa, perkiraan. Kira-kira nih kedalamannya lukanya berapa. Untuk luka bakar diperkirakan kita menggunakan rule of nine. Jadi untuk luas luka bakarnya kita bisa menggunakan rule of nine atau kita bisa menggunakan telapak tangan ya. Telapak tangan yang kita gunakan ada telapak tangan kira-kira yang dari korban ya, bukan perkiraan dari telapak tangan kita. Jadi perkiraan luasnya itu kita lihat dari perkiraan luas telapak tangan dari korban itu sendiri. Ya. Nah, kalau misalnya kita lihat luka bakar dibagi menjadi tiga, first degree, second degree, dan third degree. Kalau yang first degree itu biasanya mengenai permukaan saja. Jadi kulitnya tampak kemerahan.
Nah, kalau udah derajat 2 itu sudah terbentuk blister-blister ya, udah terbentuk bule-bule di situ. Nah, kalau derajat 3 dia udah full thickness, bahkan bisa sampai ke otot ya, lemak otot gitu. Bahkan kulitnya tampak kehitaman. Jadi kalau luka bakar, kalau derajat pertama dia tampak kemerahan. Kalau derajat 2 itu udah terbentuk bule-bule. Kalau 3 berarti dia udah sampai ke otot, bahkan tampak kehitaman. Nah, ini ya. Jadi untuk kedalaman luka bakar terbagi menjadi first degree, second degree, dan third degree. Nah, yang first degree itu warnanya kemerahan ya. Kalau second degree dia udah terbentuk ada bule-bule apa segala macam. Nah, terkadang kita rancu nih, warna merah begini apakah dia sudah masuk ke subdermis apa segala macam. Kita bisa melihat atau kita mencoba dengan mengecek CRT-nya seperti kita tekan CRT di jari gitu ya, CRT di jari. Tapi ini kita tekan di bagian luka bakarnya. Kalau luka bakarnya balik dalam kurang dari 2 detik, berarti dia masih kena di permukaan. Kalau sudah dalam, itu CRT-nya lebih lambat. Jadi kita bisa memperkirakan, oh ini masih derajat 1 karena masih di permukaannya. Kalau derajat 2 berarti CRT-nya lebih lambat. Nah, ini terbukti bahkan udah sampai di taman gitu ya. Bahkan sampai otot apa segala macam. Nah, untuk luka bakar akibat listrik, berarti kita bisa melihat adanya luka masuk dan ada luka keluar. Biasa kalau luka masuk di daerah tangan, nanti bisa kita lihat luka keluarnya itu di daerah kaki pada umumnya ya. Jadi kalau misalnya cedera karena listrik ya kita lihat aja luka masuknya di mana, perkiraan luka masuk dan perkiraan ada luka keluar di pasiennya. Nah, jadi kalau untuk kedalaman yang superficial ya hanya mengenai di daerah epidermis. Jadi bentuknya kemerahan, kalaupun ada perdarahan dia minimal sekali. Dan masa penyembuhannya itu sekitar 7 hari sampai 2 minggu ya. Jadi kalau misalnya kita tekan di daerah kulitnya itu CRP-nya cepat balik, kurang dari 2 detik. Kalau udah masuk superficial partial thickness ya, itu udah mengenai papillary dermisnya ya, sekarang sudah terbentuk blister ya. Untuk penyembuhannya sendiri itu sekitar 2 sampai 4 minggu. Kalau lebih dalam lagi ya, di partial thickness burn itu mengenai reticular dermis itu masa penyembuhannya lebih panjang lagi, itu sekitar 3 sampai 8 minggu gitu ya. Bahkan nanti bisa terbentuk scar di situnya. Kalau full thickness itu udah mengenai dermis, bahkan kita perlu melakukan eskar formation gitu ya. Bentuknya terlihat kering, berwarna putih gitu ya. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, biasanya membutuhkan pembedahan, jadi membutuhkan graft, membutuhkan skin graft di pasien. Nah, untuk klasifikasi apakah ini pasien mengalami luka bakar yang berat atau tidak, ya ini merupakan klasifikasinya. Jadi kalau misalnya luka bakar melebihi 10%, terutama anak yang di bawah usia 10 tahun atau orang tua di atas 50 tahun dengan luas luka bakarnya lebih dari 10%, berarti udah masuk severe burn, masuk klasifikasi yang luka bakar berat. Kalau misalnya untuk orang dewasa kita klasifikasinya kalau lebih dari 20% luas luka bakar. Atau
pasien dengan full thickness yang luka bakarnya lebih dari 5%, tapi dia full thickness, semua usia itu masuk. Atau pasien dengan luka bakar listrik dengan tekanan yang tinggi. Pasien dengan luka bakar di daerah muka, wajah, ya, telinga atau sendi atau di daerah genitalia, nah itu termasuk salah satu klasifikasi bahwa pasien mengalami eh, luka bakar yang berat. Nah, pertolongan pertama kalau misalnya kita di pre-hospital yang harus kita lakukan adalah proteksi diri dulu, ya. Prioritas utama kita adalah ingat 3A: aman diri, aman lingkungan, baru aman pasien, aman penderita. Nah, setelah 3A nyaman, ya prioritas kita menyelamatkan, mengeluarkan penderita dari lokasi kebakaran ke lokasi yang aman, ya. Dari lokasi tidak aman kita pindahkan ke lokasi yang aman. Nah, tapi hati-hati kalau kita menolong itu, ingat ada bahaya di sekitar kita, ya. Misalnya eh, ada kabel listrik, ya, terus ada bahan-bahan kimia yang berbahaya di situ. Nah, kita harus memperhatikan. Ya, apalagi kalau misalnya kebakaran di apa, gudang plastik gitu ya yang mengeluarkan gas cyanida. Nah, kita juga bisa keracunan. Jadi kita harus waspada terhadap bahaya-bahaya yang ada di sekitar kita. Walaupun apinya sudah padam, tapi kan asap-asapnya masih ada. Jadi kita harus aman diri, aman lingkungan, baru aman pasien, aman penderita. Nah, jangan menyentuh kabel atau bahan kimia jika tidak dilengkapi peralatan yang cukup atau yang sudah terlatih. Jadi jangan sok jagoan gitu. Jadi kita hanya kalau bisa menolong pasiennya, ya udah kita tolong pasiennya. Jadi tujuan kita adalah mengeluarkan pasiennya. Setelah kita amankan pasiennya, kita lakukan primary survey, initial assessment di pasiennya. Kita lakukan initial assessment, primary survey aman, lanjut ke secondary survey. Setelah itu baru kita load and go. Kita lihat apakah pasiennya butuh perawatan di rumah sakit atau tidak, ya, tergantung dari jenis kedalaman, ya, luas luka bakarnya, apakah masuk severe atau tidak. Nah, kalau misalnya pasien dengan kebakaran, kalau misalnya ada air yang mengalir, ya kita bersihkan korban air dengan air yang mengalir. Tapi hati-hati jangan sampai pasien mengalami hipotermia di pasiennya. Nah, pasien dengan luka bakar untuk pertolongan selanjutnya adalah tutup luka bakar dengan pembalut yang bersih dan kering. Pertahankan suhu tubuh, jangan sampai pasien mengalami hipotermia. Lepaskan pakaian yang ketat dan perhiasan, ya, terutama nanti kalau ada cincin, jam yang melingkar gitu ya. Nah, itu kan membawa hawa panas. Jadi kalau bisa dilepaskan semuanya. Jangan gunakan apa, kalau di masyarakat gitu ya, ada menggunakan odol, ada menggunakan apa, minyak goreng, ada menggunakan sabun cuci gitu ya. Jadi diolesin gitu. Jadi jangan gunakan apapun pada pasien-pasien dengan luka bakar. Nah, untuk di lapangan jangan sampai pasien ini tertunda untuk dibawa ke rumah sakit hanya gara-gara pemasangan infus sendiri gitu. Jadi kalau misalnya pemasangan infusnya bisa terlihat dan yakin bisa kita kerjakan, silakan kerjakan. Tapi kalau misalnya ragu-ragu, langsung kita bawa load and go pasiennya ke rumah sakit. Nah, terus kita harus perhatikan apakah pasien dengan luka bakar ini terjadi shock atau tidak. Karena apa? Shock pada pasien luka bakar ini bisa terjadi dengan sangat cepat gitu ya, karena kehilangan cairannya lebih cepat, ya. Jadi pertolongan pertama yang kita lakukan di lapangan adalah eh, 3A dulu, ya, aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Hentikan proses eh, bakaran di pasien. Misalnya kalau badannya kebakar, kita suruh apa, berguling berguling gitu ya. Nah, setelah itu
kita lakukan pendinginan di pasiennya. Kita kasih air yang mengalir di pasiennya. Setelah itu, tapi jangan lupa pada saat kita membasahi pasien ya, mendinginkan pasien, jangan sampai pasien itu mengalami hipotermia. Setelah itu kita bungkus pasiennya, kita cover pasiennya supaya tidak terjadi hipotermia. Setelah itu baru kita bawa ke rumah sakit. Nah, ini kriteria yang tadi sudah saya bahas di depan tadi ya. Nah, ini kriteria-kriteria yang kita anggap sebagai kriteria luka bakar yang berat ya. Pasien dengan derajat 2 atau derajat 3 dengan luas lebih dari 20% atau 10% dengan usia 10 di bawah 10 tahun atau di atas 50 tahun. Luka bakar pada wajah, tangan, kaki, genitalia atau sendi-sendi besar, luka bakar akibat bahan kimia, listrik atau karena inhalasi ya, itu segera kita bawa ke rumah sakit karena trauma inhalasi ini hati-hati kalau misalnya kita telat untuk menolongnya bisa terjadi laryngoedem dan pasiennya bisa terjadi apnu. Kalau sudah udem, kita untuk melakukan tindakan intubasi juga akan lebih sulit di pasiennya. Atau pasien dengan luka bakar yang melingkar di daerah dada atau ekstremitas, ya ada penyakit lain yang cukup serius atau ada cedera lain yang cukup serius di pasien. Ini eh, yang kita rujuk ke rumah sakit yang mempunyai center luka bakar. Jadi kalau misalnya derajat satu yang kita sebut dengan minor burn injury yang mengenai di daerah epidermal saja, ya jadi kulitnya tampak eritem. Jadi yang kerusakan itu hanya di daerah epidermis. Kulitnya tampak intak, tidak ada blaster sama sekali. Jadi kalau misalnya kita tekan di daerah luka bakarnya, ya capillary refill time-nya di bawah 2 detik. Untuk penyembuhannya sekitar 3 sampai 7 hari. Nah, kalau superficial dermal burn ya, jadi mengenai kulit dia tampak kemerahan, sudah terbentuk bule-bule di situ. Ya. Nah, untuk capillary refill time-nya, CRP-nya itu lebih memanjang, lebih di atas 2 detik. Untuk masa penyembuhannya itu sekitar 7 sampai 10 hari. Jadi eh, kita lakukan dressing di pasiennya ya, kita bungkus pasiennya, kita lakukan pembungkusan dengan kasar, ya, kita dressing di pasiennya. Terus jangan lupa kita apa sering membersihkan eh, kasa-kasa ya kalau ada eksudat apa segala macam ya dalam 72 jam pertama. Jadi selama 3 hari kita pantau kondisinya. Jadi kita follow up pasiennya 24 sampai 48 jam setelah pasien datang. Jadi kita melihat apakah ada tanda-tanda infeksi apa tidak, terus kita melihat oh ini perkiraan penyembuhannya agak lama gitu atau lebih nanti lebih dari 14 hari. Kalau mid dermal burn ya kerusakan mengenai di daerah mid epidermis ya kulitnya bahkan tampak lebih kemerahan, hitam agak gelap-gelap gitu ya. Dan capillary refill time-nya memanjang atau ya selagi pengisian CRT-nya lambat. Nah, untuk masa penyembuhannya itu sekitar 14 hari atau sekitar 2 minggu. Nah, ini sama untuk pengobatannya kita lakukan dressing di pasiennya. Nah, kalau deep dermal dia berarti lebih dalam lagi ya untuk CRT-nya bahkan tidak ada sama sekali untuk CRT-nya. Jadi pada saat kita tekan ya warnanya sama saja tidak ada perubahan sama sekali gitu. Jadi absen. Jadi tidak ada tampak nilai CRT. Bahkan kalau tidak ada berarti ini lukanya lebih dalam lagi. Nah, masa penyembuhannya juga akan lebih dalam lagi. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini berarti dia butuh tindakan pembedahan ya. Jadi kita rujuk ke rumah sakit yang ada
unit luka bakarnya, yang ada dokter spesialis bedah plastiknya. Paling kalau udah full thickness ini ya, bahkan sudah sampai lebih dalam lagi ya, bentuknya bahkan coklat, kehitaman, kuning ya, tidak ada capillary refill-nya, itu nggak ada gitu. Nah kalau seperti ini sama seperti yang deep dermal itu, berarti kita membutuhkan tindakan intervensi di pasien ini. Jadi kalau misal pada saat awal, inisiasi yang kita lakukan adalah melakukan dressing di pasiennya. Nah ini kriteria yang tadi. Jadi kalau misalnya pasien dengan cedera luka bakar yang hebat, kita lakukan initial assessment. Kita lakukan primary survey. Apakah airway, breathing, sirkulasinya bagus atau tidak. Nah, untuk airway sendiri ya kita lihat apakah pasiennya apa kebakar di ruang tertutup, ada tanda-tanda airway compromise ya, ada udem atau dahaknya berjelaga atau kebakar di daerah muka, pasien dengan respiratory distress ya, ada dyspnea, stridor, ada wheezing, atau terjadi perubahan suara, perubahan vokal suara, pasiennya mengalami serak apa segala macam, otomatis ini sudah mengancam di airway-nya. Jadi lebih baik kita lakukan secure airway di pasiennya. Kalau perlu kita lakukan tindakan intubasi, kita lakukan tindakan intubasi. Jangan sampai terjadi telat untuk melakukan tindakan intubasi, pasiennya sudah mengalami udem. Kalau udah udem, kita lakukan tindakan intubasi juga akan lebih sulit. Kalau udah udem, untuk tindakan intubasinya lebih sulit, ya otomatis kita bisa lakukan needle kilco atau kilcoectomy. Kita lakukan surgical airway nanti di pasien. Jadi kalau misalnya bisa dicegah di awal, lebih baik kita cegah di awal. Jadi kita harus melihat apakah tanda-tanda airway compromise-nya ini ada atau tidak. Jadi jangan sampai sudah telat, pasiennya sudah udem, baru kita melakukan tindakan intubasi. Jadi diupayakan sebaiknya kita mencegah supaya tidak terjadi perburukan yang lebih lanjut. Breathing, kita assess breathingnya ya, RR-nya berapa. Terus kita melihat apakah ada luka melingkar di daerah dada atau tidak ya. Kalau misalnya ada, pertimbangan untuk dilakukan eskaratomi di pasiennya. Nah, untuk sirkulasi ya kita akses, kita nilai sirkulasinya, ya kita nilai heart rate-nya, blood pressure-nya, ya kita pasang IV line. Untuk sirkulasi ini sendiri nanti kita akan membahas formula-formula yang bisa digunakan dalam manajemen luka bakar ya. Jadi banyak formula-formula. Yang pilihan mana itu terserah. Jadi tidak ada formula yang bagus dibanding yang lainnya karena mempunyai efek samping masing-masing. Nah, ini setelah kita melakukan sirkulasi pasang IV line ya, kita untuk resusitasi cairannya kita nilai luas luka bakarnya berapa, apa segala macam, perkiraan berat badannya berapa gitu ya. Dan nanti kita menggunakan rumus formula yang mana yang kita pakai untuk resusitasi cairan itu sendiri. Nah, pasien dengan luka bakar itu akan mengalami nyeri yang sangat hebat. Jadi jangan lupa kita harus melakukan pain management di pasiennya ya. Kita bisa menggunakan morfin di pasiennya baik pasien anak maupun pasien pediatrik. Untuk dewasa kita bisa gunakan 2 sampai 5 mikrogram 2 sampai 5 miligram atau pada anak 0,1 miligram per kilogram berat badan. Nah, dan itu bisa diulang setiap 5 menit. Nah, kalau dosis anak itu maksimalnya 0,3 miligram per kilogram berat badan. Setelah kita lakukan manajemen nyeri di pasiennya, ya kita lakukan manajemen di lukanya. Kita lakukan perkiraan luas luka bakarnya berapa, mengandung of nine apa segala macam ya. Terus kita bersihkan ya, kita debridement di pasiennya. Nah, untuk luka melingkar, terutama di daerah lengan ya, di daerah dada, ya kita assess pasiennya. Kalau misalnya perlu
lakukan eskalotomi, kita lakukan eskalotomi di pasiennya. Untuk nenek-nenek jangan lupa kita membungkus pasiennya, kita cover pasiennya untuk mencegah supaya tidak terjadi heat loss yang berkepanjangan, supaya pasiennya tidak terjadi hipotermia ya. Jadi karena udah kehilangan banyak cairan ya, tadi sempat kita bersihkan dengan kita guyur dengan cairan, kita mandiin pasien dengan cairan, otomatis risiko hipotermia lebih besar. Jadi kita harus menyelimuti pasien supaya tidak terjadi hipotermia. Nah, apa sih tujuan dari akhir dari resusitasi pasien-pasien dengan luka bakar tersebut? Yang pertama pasti mencegah terjadi hipovolemik di pasiennya. Yang kedua adalah mempertahankan uh, adekuatnya perfusi jaringan maupun ke organ ya. Terus mencegah supaya tidak terjadi komplikasi walaupun sudah overresusitasi atau under resusitasi. Apakah pemberian cairannya gini kita berlebihan atau under resusitasi di pasien. Jadi kita harus memantau kondisi pasien. Jadi harus tepat ya. Jadi kalau kita tadi tanya formula yang mana, bebas kita mau pakai yang mana, tidak ada formula yang superior dibanding dengan yang lainnya. Nah, untuk resusitasi pasien dengan luka bakar itu harus segera dimulai saat pasiennya datang di rumah sakit ya. Kita nilai dari pandangan surveinya, airway, breathing, sirkulasinya, apa segala macam, sampai kita mulai dengan resusitasi cairan fluid, resusitasi di cairannya. Nah, untuk resusitasi cairan ya, untuk pemasukan pasti tahap pertama adalah kita melakukan insersi. Baik itu melakukan pemasangan IV CAT atau melakukan pemasangan TVC atau kita melakukan venaseksi di pasiennya. Jadi kita lakukan amankan dulu IV line di pasiennya. Ah, baik itu melalui perifer, baik itu melalui vena sentral, atau kita lakukan venaseksi di pasiennya. Itu tahap pertama dulu. Nah, tahap kedua adalah kita memperkirakan perkiraan berat badan dari pasien. Kalau misalnya pasien yang masih bisa berdiri, bisa timbang, ya kita suruh timbang. Tapi kalau misalnya kesulitan, ya kita gunakan, kalau badannya terlalu besar, kita gunakan berat badan idealnya berapa. Perkiraan berat badan ideal di pasien ini berapa berdasarkan tinggi badan dari pasien itu sendiri. Jadi perkiraan berapa nih berat badannya ya. Walaupun dia baringan, ya kita bisa mengukur berdasarkan dari tinggi badannya. Perkiraan berat badan ideal dari pasien itu sendiri. Nah, tahap ketiga sudah terpasang IV line, perkiraan berat badan sudah ada. Jangan lupa kita mengukur estimasi luas luka bakar dari pasien itu sendiri ya. Ya, perkiraan luas luka bakar itu pasien bisa kita gunakan dulu of nine ya, atau kita bisa gunakan telapak tangan, perkiraan telapak tangan ya. Kalau misalnya pada pediatrik, telapak tangannya kita anggap 1%. Kalau pada dewasa, perkiraan sekitar 0,8%. Tapi kalau hanya untuk telapaknya saja, ya itu sekitar 0,5%. Baik anak maupun baik orang dewasa. Jadi kita bisa menggunakan Palmer method atau Lund-Bauer chart. Lund-Bauer chart ini sama seperti rule of nine, tapi dia berdasarkan apa batas usianya berapa. Jadi antara saat infan sampai dewasa. Jadi kita bisa memperkirakan luas luka bakar berdasarkan Lund-Bauer chart ya, atau rules of nine atau berdasarkan Palmer method itu sendiri. Jadi ada tiga cara yang bisa kita gunakan untuk memperkirakan luas luka bakar dari pasien itu sendiri. Yang keempat adalah kita menghitung, kita formulasikan, kita hitung perkiraan perkiraan jumlah cairan yang kita berikan.
Jadi kita gunakan formula resusitasi di pasien ini. Nah, ini formula-formula yang digunakan dalam menangani pasien luka bakar. Yang umum kita gunakan adalah Paklan formula ya. Selain Paklan formula ada modified Paklan, ada F1 formula, ada Brook formula, ada modified Brook ya. Gavelston dan Sinner Cincinnati ini yang dua terakhir ini digunakan terutama pada pasien anak ya untuk Gavelston dan Sinner Cincinnati ini. Nah, untuk formula Paklan yang biasa kita gunakan sehari-hari, misalnya kita ketemu pasien luka bakar gitu ya. Nah, ini rumus yang digunakan ya. 4 eh, mililiter dikali luas luka bakar dikali berat badannya. Nah, jumlahnya setengahnya itu diberikan dalam 8 jam pertama. Nah, yang setengahnya lagi diberikan setelah eh, 16 jam selanjutnya. Jadi tetap kita totalin dia 24 jam. Ini rumus formula dari Paklan. Nah, tapi kalau misalnya untuk selanjutnya itu seperti apa? Misalnya ini kan 24 jam pertama. Nah, 24 jam selanjutnya itu seperti apa gitu. Nah, di Paklan ini ternyata mereka membuat lagi ya namanya modified Paklan. Nah, modified Paklan ini digunakan setelah 24 jam selanjutnya. Berarti ini kita anggap di hari yang kedua. Nah, di sini dia menggunakan koloid dan D5 setengah NS untuk mempertahankan cairan yang diberikan setelah 24 jam yang pertama. Nah, untuk koloid sendiri disarankan dengan pemberian albumin. 25% albumin dengan dosis 0,1 ml per kilogram berat badan kali luas luka bakarnya. Itu kita berikan selama 4 jam pertama pada hari kedua. Nah, yang D5,5 NS-nya ini kita gunakan selanjutnya. Jadi 1 mg per kilogram berat badan kali luas luka bakar. Nah, kita gunakan selama selebihnya, berarti selama 20 jam selanjutnya. Nah, ada yang namanya F1 formula. Kalau F1 formula ini rumusnya dari awal 24 jam pertama dia sudah menggunakan koloid ya. Jadi dengan dosis untuk 24 jam pertama, kristaloidnya 1 mg per kilo, koloidnya 1 ml per kilo, ya, ditambah 2 liter glukos di air, ya, tambah D5 biasanya. Atau untuk 24 jam kedua atau hari keduanya ini kita gunakan kristaloid, koloid, dan 200 ml glukos di air. Jadi kalau F1 Formula ini dia langsung 48 jam. 24 jam pertamanya, yang ini 24 jam selanjutnya. Ada namanya Brook Formula. Brook Formula dia menggunakan kristaloid ya, terutama ARL dengan dosis 24 jam pertamanya 1,5 ml per kilogram berat badan dikali luas luka bakar ditambah koloid ya 0,5 ml per kilogram berat badan kali luas luka bakar ditambah 2000 ml glukosa di dalam air. Nah, untuk 24 jam selanjutnya atau hari kedua, dosis kristaloidnya diturunin ya, 0,5 ml per kilo dikali berat badan dikali luas luka bakar, ditambah koloidnya juga diturunin dosisnya setengah, 0,25 ml per kilogram berat badan, ditambah 2000 ml glukos di dalam air. Ada modified Brook ya. Tadi Brook formula ternyata ada modifikasi dari Brook formula itu sendiri. Untuk 24 jam pertama mereka tidak menggunakan koloid ya. Koloid itu digunakan setelah 24 jam selanjutnya. Nah, kristaloid yang digunakan adalah RR dengan dosis 2 ml per kilogram berat badan kali luas luka bakar atau pada anak-anak menggunakan 3 ml per kilogram berat badan per luas luka bakar. Nah,
Untuk yang selanjutnya itu menggunakan koloid ya dengan dosis 0,3 sampai 0,5 ml per kilogram berat badan kali luas luka bakar tambah glukosa di dalam air. Nah, ini Gavestone yang bisa yang banyak digunakan untuk formula-formula luka bakar pada anak ya. Selama 24 jam pertama dikasih 5.000 ml ya per luas milimeter kubik luka bakar ditambah dengan 2.000 ml per luas luka bakar itu berapa milimeter kubik di pasien. Setengahnya diberikan dalam 8 jam pertama dan selanjutnya adalah 16 jam kemudian. Selama 16 jam kemudian. Ini rumus Gapestone. Ada rumus Sinner Cincinnati formula ya. Rumus ini digunakan terutama pada anak-anak dengan dosis 4 ml ringan rata per kilogram berat badan kali luas luka bakar ditambah 1,5 liter ya. Luas luka bakar milimeter kubik diberikan 8 dalam 8 jam pertama. Nah, 8 jam selanjutnya mereka menggunakan eh, natrium bikarbonat ya atau di kita nama dagangnya melon kita gunakan 50 mg natrium bikarbonat ditambah RL habis dalam 8 jam. Nah, 8 jam selanjutnya ia menggunakan 5% albumin dalam pengerakrat. Nah, selama pembelian resusitasi cairan tadi, kalau misalnya ditanya bagus yang mana untuk formulanya, sama saja semuanya ya. Bebas kita mau menggunakan formula yang mana, yang cocok buat pasiennya yang mana gitu. Kalau misalnya kita pakai paklan formula dengan pemberian cairan kristaloid semuanya gitu kan ya resiko terjadi fluid creep atau pengumpulan cairan apa segala macam berarti kita harus ganti dengan formula-formula yang lainnya dengan menggunakan koloid dan lain-lain sebagainya. Jadi ditanya mana yang ini mana yang cocok tergantung dari kondisi pasiennya. Mana yang superior semuanya bagus, semuanya bisa dipakai. Tidak ada yang paling superior dibanding dengan yang lainnya. Nah, untuk monitoring kita nilai urin output di pasien ini gimana ya, mencukupi apa tidak ya, fungsi pasien renal pasiennya berfungsi normal apa tidak ya. Kita lihat jumlahnya berapa, apakah degennya atau tidak. Jadi kita pantau, kita monitoring urin output dari pasiennya. Nah, kalau misalnya pasiennya terjadi oliguri ya, kita lihat dulu kateternya sudah berfungsi dengan benar atau belum ya. Nah, karena oliguri ini bisa saja karena terjadi sumbatan di kateternya ya atau terjadi kinking ya atau terjadi dislot dari akibat bladernya ya atau oligurinya ini bisa disebabkan karena resusitasi kita tidak adekuat ya. Jadi kalau misalnya akibat resusitasi kita tidak adekuat berarti jumlah yang kita berikan harus kita tingkatkan untuk mencapai target urin output yang kita inginkan. Urin output sesuai dengan berat badan dari pasiennya. Nah, kalau misalnya pada orang tua ya gitu dengan adanya penyakit hipertensi kronis ya itu bisa disebabkan karena tekanan darahnya kalau misalnya drop berarti aliran darah ke ginjal yang tidak begitu baik, tidak begitu bagus, dan hasilnya bisa terjadi oliguri di pasiennya, terutama pada pasien-pasien dengan usia dewasa, pada orang tua gitu ya umumnya. Nah, kalau misalnya pasien dengan mioglobinuria ya, nah ini kita pembelian cairannya untuk mempertahankan urin outputnya 1 sampai 1,5 ml per kilogram berat badan. Jadi kalau misalnya kita melihat mioglobinuria di pasiennya
kita bisa memberikan, oh ini kemungkinan pasien mengalami kompartemen sindrom. Nah, berarti pemberian resusitasi cairan kita belum adekuat. Berarti kita harus tingkatkan jumlah cairan yang kita berikan di pasien. Nah, kalau sudah mengalami kompartemen sindrom, ya kita menggunakan diuretik osmotik di pasiennya. Ya, kita pemberian pasiennya kita lakukan diuretik untuk memberi efek osmotik di pasiennya. Jadi kalau misalnya pasien-pasien dengan mioglobinuria, ya jangan lupa kita pemberian uh, diuretik di pasien. Nah, kita menganggap bahwa resusitasi kita berhasil atau tidak, ya kita melihat bahwa tidak ada akumulasi udem di pasiennya setelah 18 sampai 30 jam setelah pasien luka bakar. Jadi kita bisa melihat ada udem atau tidak. Jadi cairan itu lari ke rongga ketiga, ya rongga ketiga, third space jatuhnya. Jadi migrasi cairan ke rongga ketiga. Atau kita melihat resusitasi kita berhasil atau tidak, kita menilai urin output di pasiennya di ya apakah sesuai atau tidak ya kita nilai saja dari urin outputnya apakah sudah jernih sesuai dengan berat badan dari pasiennya berarti resusitasi kita sudah komplit resusitasi kita sudah berhasil. Nah, eh, pada pasien luka bakar ini kan berarti kita bermain dengan cairan yang cukup banyak ya dengan formula-formula yang tadi ya. Jadi kita harus memperkirakan komplikasi apa yang bisa terjadi di pasiennya terutama kalau misalnya mengalami over resusitasi ya. Yang pertama udem pasiennya ya, terus ekstremitas, orbital dan di abdomennya mengalami kompartemen sindrom atau pasiennya mengalami sesak ya pulmoner udem atau kita sebut dengan ALO atau pasiennya mengalami cerebral udem. Ya, cerebral udem pasiennya mengeluh nyeri kepala, pasiennya terjadi penurunan kesadaran secara bertahap. Nah, itu tanda-tanda terjadi cerebral udem di pasiennya. Kalau misalnya resusitasi kita kurang adekuat, yang jelas saya jadi shock ya. Eh, Terjadi gangguan organ-organ ya, gagal organ yang nantinya menjadi multi organ failure di pasiennya ya. Terus kalau misalnya under resusitasi mengakibatkan terjadi akut kidney injury di pasiennya. Nah, kalau misalnya tadi under, over, nah kalau misalnya gagal, ya terutama nanti kalau kita lihat terutama pada usia-usia tua gitu ya, yang fungsi ginjal yang kalau misalnya dia mengalami hipertensi gitu yang tiba-tiba tensinya drop, berarti aliran ke ginjal nggak bagus, berarti fungsi ginjalnya bagus gitu ya, extreme age, atau dengan luka bakar yang sangat hebat, atau pasien-pasien dengan luka akibat listrik ya yang besar mayor dari terkendali atau pasien dengan apa trauma inhalasi yang kita delay untuk pemberian tindakan secure di airway-nya yang delay untuk apa lakukan tindakan intubasi di pasiennya. Nah, kalau misalnya ada pasien terus kita terlambat untuk memberikan cairan lain, terus kita tidak bisa memperkirakan kira-kira berat badannya berapa, tidak bisa memperkirakan berapa gitu ya. Nah, itu mengakibatkan terjadinya delay dalam pemberian resusitasi di cairan atau pasien-pasien dengan ada gangguan lain di pasiennya gitu. Misalnya pasien-pasien dengan gagal jantung, pasien dengan gagal ginjal. Nah, itu resusitasinya juga eh, pembatasan cairan gitu ya. Nah, itu mengakibatkan gagalnya dalam resusitasi pasien-pasien yang mengalami luka bakar. Nah, tindakan eskarotomi ini bisa kita lakukan terutama yang mengalami luka bakar di daerah dada atau di daerah ekstremitas ya.
yang menunjukkan tanda-tanda dia suatu kompartemen sindrom, ya kita lakukan tindakan eskarotomi untuk mengurangi tekanan. Apalagi kalau misalnya kita melihat dia terjadi udem, ya, terutama eskarotomi ini luka bakar yang melingkar. Kita turunkan supaya tidak terjadi kompartemen sindrom di pasien. Baik, itu yang bisa saya sharing tentang luka bakar.